Perkenalkan, nama saya Fernanditus Sudarta Raftua Tambolon dengan NIM belakang 077. Apakah yang dimaksud dengan babysitter? Menurut Prof. Subakti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, halaman 63, yang dimaksud dengan babysit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut mengenai babysit, diatur dalam buku kedua bab kedua bagian ke-1, dari judul buku kedua sendiri dapat dilihat apa itu babysit, yaitu tentang kedudukan berkuasa atau babysit dan hak yang timbul karenanya. Pengertian babysit atau kedudukan berkuasa terdapat dalam pasal 529 KUH Perdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendapat dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Adito Siregar dengan NIM akhir 297. Lantas, apakah Sheryl dikategorikan sebagai babysitter jujur? Menurut pendapat kelompok kami, dalam kasus ini dijelaskan, Sheryl tidak mengetahui bahwa kepemilikan jam tersebut bahwasannya milik Anis. Jadi, menurut kami, Sheryl bisa dikatakan sebagai babysitter yang jujur. Hal ini sudah dicantum di dalam pasal 531 KUH yang isinya babysit dalam itikat baik terjadi bila pemegang babysit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Azhar Susiati Yusuf dengan NIM 211061108. Kita berlanjut kepada kasus nomor 2 soal B. Apakah gugatan Anis terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim? Anis mampu menggugat Shirley untuk kembalikan atau mengganti rugi sebesar barang yang dibelinya terhadap barang yang dibelinya sesuai pasal 1977 ayat 2 BW yang menyatakan bahwa namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang di dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti kepada orang dari siapa yang memperoleh barangnya yang tidak mengurangi ketentuan yang sesuai pada pasal 582 KUH. Perkenalkan, nama saya Gunagerat Sinaga dengan NIM akhir 020. Dari hasil materi yang disebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa penyerahan dari orang yang menemukan benda milik orang lain atau penyerahan dari yang mencuri barang milik orang lain paling tidak dalam waktu 3 tahun tidak bisa menjadikan orang yang menerima penyerahan benda yang diserahkan sebagai pemilik, karena dalam waktu 3 tahun sewaktu-waktu benda itu bisa direvindikasi oleh pemilik yang sebenarnya tanpa pemegang berhak atas uang tebusan, kecuali benda itu dibeli dari tempat-tempat yang disebutkan dalam pasal 582 BW.